Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Jadi sesuai dengan kuliah kita ini, tanggal 13 sekarang ini sudah masuk perkuliahan kelima. Jadi kita masuk bandar udara, ini kelas B, semester 7. Jadi materinya sudah ada di classroom. Ya, jadi di grup sudah ada bandar udara linknya ini. Ada materi, ada tugas, ada absen. Nah, setiap materi ada tugasnya, ada juga nanti tugas besar ya. Tugas besar dan buat artikel, review artikel. Ini salah satu juga mungkin tugas akan dihasilkan hasil penelitian tentang bandar udara. Karena kita akan buat penelitian, ya, dalam kuliah ini bisa menghasilkan penelitian bandar udara. Nah, supaya ada hasil perkuliahan kita dalam bentuk penelitian. Nah, kita mulai kuliah kita. Ini bandar udara ada di classroom. Dan sebelumnya untuk lebih berkahnya kita mulai dengan membaca doa. Berdoa kita mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada model kalau kita klik di link classroom, bandar udara, ada absen, ada evaluasi pembelajaran, materi. Kalau di bawahnya ada ujiannya, UTS UAS, ada video pembelajaran, ada bahan ajar, ada tugas akhir, tugas besar, absen sebelumnya. Sekarang kita masuk perkuliahan kelima, satu, dua, perkuliahan kelima. Jadi materi keempat. Berarti biasa, sudah ada tugas di dalamnya. Tinggal Anda klik, jadi silakan dikerjakan. Yang punya HP, punya laptop bisa mengerjakan tugasnya. Di sini ada profil mahasiswa Anda isi, nama dan seterusnya, kemudian soalnya. Apa saja soal pada kuliah kali ini? Ya, di sini berkaitan dengan fasilitas bandara. Ya, apa saja fasilitas bandara? Itu di kasusnya Istanbul New Airport, ya, bandar udara baru Istanbul sudah lama. Kalau sekarang sudah lama. Lalu baru dibuat ya, bandar udara baru New Airport sekarang sudah lama. Jadi, apa saja fasilitas bandaranya? Kemudian apa itu taxiway? Ya, taxiway jalan raya. Ada runway, taxiway, ada apron. Nah, apa itu taxiway? Kemudian taxiway berdasarkan letaknya. Silakan dituliskan. Begitu juga apron, ya, apron. Apa itu apron? Silakan ditulis kembali, ya, supaya dihafal ya. Di luar kepala, dihafal nanti. Ketika ditanya, orang bisa dijawab. Apa itu apron? Apa itu taxiway? Kemudian fasilitas apron, nah, apa saja? Silakan dijawab. Tipe-tipe apron, nah ini silakan dijawab apa saja. Tipe-tipe apron, termasuk runway. Apa itu runway? Silakan dijelaskan kembali tentang runway. Begitu juga karakteristiknya ya, karakteristik runway. Silakan diisi. Macam-macam runway. Nah, silakan diisi juga runway. Ini eh, sisi udara ya, ada sisi darat, sisi udara airport, bandar udara. Sisi udaranya ada runway, ada apron, ada taxiway. Kemudian jelaskan tentang stabilitas tanah. Ini dibahas juga tentang stabilitas tanah bandar udara.
Ya. Teknik stabilitas tanah, bagaimana cara menstabilisasi tanah, kemudian stabilisasi secara mekanis dan dengan bahan tambahan. Ya. Value added. Bagaimana stabilisasi secara mekanis dan stabilisasi dengan bahan tambahan. Silakan diisi. Terakhir, tentang karakter. Apa yang Anda bisa ambil pesan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, kuliah ini sudah ada tugas soalnya, jawabannya bisa dilihat di classroom. Misalnya yang pertanyaan terakhir ini, pendidikan karakter. Di setiap pelajaran saya ada karakter yang diharapkan bisa Anda amalkan, bisa terapkan ya. Karena karakter itu harus melekat dalam diri setiap engineer kalau mau sukses di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itu, tiap pelajaran saya masukkan tentang karakter. Berarti pada soal hari ini, apa yang bisa Anda ambil dari karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di antaranya Anda bisa lihat jawabannya di materi. Ini ada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda bisa menjawab apa saja yang bisa Anda ambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan hikmah karakternya. Nah, Anda bisa menggunakan AI juga, ada Meta AI, -nya. Meta AI di WhatsApp ya. Kalau di Chat GPT, Anda tinggal klik chatgpt.com, Anda klik, nanti Anda copy soalnya tadi. Nah, Anda buka ChatGPT, Anda klik paste di sini. Hmm, Paste, kemudian Anda enter, maka ChatGPT akan jawab. Dia proses ini. Hah, Anda bisa pakai apa lagi yang lainnya? Copilot, Gemini, ya. Dan untuk menjawabnya Anda bisa menggunakan AI. Indonesia-nya AI. Anda bisa menggunakan AI, Artificial Intelligence. Ada juga Cici. Nah, apakah bisa? Cici. Cici AI. Nah, Cici AI. Nah, ini klik linknya Cici AI. Ada juga yang lainnya apa? Banyak ya. Kalau Anda mau cari. Gemini, ada Gemini. Gemini. Nah, ini linknya Gemini ini. Nah, apakah bisa? Ini juga punya Google. Sambil dia mencari ini Cici. Nah, Oke. kalau di Classroom, Anda bisa baca sejarahnya, ceritanya, kisahnya, Anda bisa baca. Sampai akhir, di bagian akhir slide itu ada hikmahnya, ada Masya kisah Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa Anda ambil? Kalau di ChatGPT, Anda tinggal buka ChatGPT-nya, Anda bisa dapatkan jawabannya. Ada lihat di sini. Apa yang bisa Anda ambil? Oh, ini akhlak yang mulia. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Di mana beliau dikenal Al-Amin, terpercaya. Ya. Beliau selalu amanah, jujur, pribadinya, berintegritas. Kemudian sabar. Beliau sabar menghadapi ujian. Nah, kasih sayang, peduli terhadap sesama. Nah, beliau dakwah pun menyampaikan ide-ide itu dengan hikmah, dengan cinta. Wah. Nah, ini perlu kita contoh ya. Kita contoh.
teguh menegakkan kebenaran, kesederhanaan, tawaduk, sederhana, nah, dan seterusnya banyak ya, toleransi. Di sisi juga Anda bisa lihat, nah, Anda bisa klik. Jawabannya akan terlihat di sini. Ini sudah terlihat. Ya. Hikmahnya, keteladanan akhlak, yang mirip tadi. Keteguhan iman, tawakal, keadilan, kebijaksanaan, pengorbanan dan sederhana, persatuan dan kesatuan, pemaaf dan penyayang. Nah, ini diharapkan mahasiswa bisa mengamalkan contoh dan bisa kita ambil bagaimana karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karakter terbaik itu karakter para nabi. Ini Gemini juga Anda bisa gunakan ya untuk mendapatkan jawaban apa saja yang Anda ingin tahu. Dari sini saya perlihatkan bagaimana cara mendapatkan jawaban sesuatu yang kita belum tahu. Contohnya ini tentang hikmah pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa kita contoh. Nah, yang berkaitan dengan keimanannya teguh, ya. Nah, itu di antaranya kalau buka Gemini. Akhlak mulia sama. Nah, kita harus memiliki akhlak mulia ya. Sabar, tabah dalam berjuang, tawakal, bersaudara, ukhuwah. Itu. Ya, cara menjawab. Jadi kita bisa menggunakan AI ya, AI dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini kalau kita lihat di materi yang saya upload, apa pesannya, ya, mahasiswa mengerti arti dari namanya masing-masing. Bisa dibaca kisahnya dari awal itu, Muhammad itu mengerti arti namanya. Kemudian mahasiswa menurut akhlak Rasulullah, apa akhlaknya sidik atau jujur, tidak suka berbohong, amanah ya, bertanggung jawab, dapat dipercaya, fatonah, cerdas beliau, tekun, rajin belajar, cerdas dan teliti, dan tablik. Ya, tablik ini menyampaikan kebenaran, berpercaya dan baik, lembut, santun. Jadi ini bisa disingkat sifat. Sifat sidik, fatona, tablik, sifat. Sifat sidik, amanah, fatona, tablik ya. Sifat. Bisa disingkat dengan sifat. Kemudian akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, bisa Anda lihat dalam Al-Quran bagaimana akhlak Rasulullah sebagai akhlak yang mulia. Jadi sudah terjawab ya. Nah, soal yang terakhir. Untuk soal berkaitan dengan teknik, Anda bisa klik ini. Sudah ada materi bandar udara, di mana sudah kasus yang kita bahas ini adalah Turki Airlines, ya. Bandar udara internasional Turki, di mana ibu kotanya Istanbul. Istanbul. Nah, pembahasan pada kuliah kali ini berkaitan dengan stabilitas tanah. Di samping mengenal istilah-istilah, sebelumnya dalam airport juga membahas stabilisasi tanah. Ini gambar bagaimana terlihat bandar udara dari udara. Istanbul Airport City. Ini runway-nya. Nah, ini pesawat sementara terbang. Take off ya, take off. Kalau mendarat landing. Hmm. Ini pusat penerbangan dunia. Dari Istanbul ini diproyeksikan menjadi bandara terbesar dan tersibuk di dunia. Nah, Istanbul ini menjadi penghubung bagi Asia, Afrika, dan Eropa. Bandaranya jaraknya dari pusat kota itu 35 kilo. Apa saja fasilitasnya? Nah, ini. Anda bisa jawab ya, fasilitas bandara tadi. Ada 6 runway-nya, nah, 16 taxiway, ada 200 juta penumpang, bisa menampung 200 juta penumpang. Ada terminalnya, ada 4.
Nah, ada towernya, air traffic control ini towernya ada satu. Kemudian 1,5 juta meter persegi ruangan indoor. Nah, fasilitasnya ini. Ada 70 juta mobil dan tempat parkir. Bisa menampung tempat parkirnya 70 juta mobil. Dasarnya, ya. Ada kamar hotel, ada hotelnya, kamarnya 451. Nah, ada juga duty free 55.000 meter persegi. Nah, luar biasa besar ya. Menampung 200 juta penumpang. Nah, bandaranya dilengkapi kereta, ada kereta metro menghubungkan dengan kota Istanbul. Ya, ada berbagai moda, ya. Multimoda, bukan cuma moda udara, moda darat juga saling berkaitan, terintegrasi. Ada dua terminal membentang 76 kilometer persegi, 3 kali lipat Bandara Ataturk. Nah, ini jalan raya ya, taxiway. Silakan Anda jawab, pengertiannya ini sudah ada. Tinggal dibaca saja. Taxiway, ya, silakan dijawab pertanyaannya sudah ada tadi. Ini taxiway macam-macam taxiway ya, berdasarkan letaknya. Ada entrance taxiway, exit taxiway, paralel, apron taxiway, cross taxiway. Ya, ini jawabannya pertanyaan tadi. Macam-macam taxiway. Ada apron juga, Anda bisa baca di sini penjelasannya. Ini sudah sangat jelas, Anda bisa baca kalimatnya, bisa juga diperbesar. Fasilitas apron, nah ini Anda bisa jawab. Di soal Google tadi, forms, ini penjelasannya. Runway, nah ini juga bisa Anda jawab ya, runway. Apa itu runway? Karakteristik runway, nah, ini. Macam-macam runway tadi di soalnya. Nah, ini ada runway tunggal, runway sejajar. Nah, Anda tinggal copy paste ini. Sangat mudah ya belajar bandar udara sampai runway view terbuka ini. Nah, ini runway-nya, tempat pesawat landas dan terbang. Jalannya, ini jalannya runway. Dua paralel runway. 3.750 kali 60 meter, lebarnya 60 meter. Yang satunya lagi 4.100 kali 60 meter, lebarnya 60 meter. Nah, ini jaraknya dari kota Istanbul ada 35 kilometer. Istanbul Airport. Ada yang pernah ke Turki? Nah, ini kita membahas sedikit tentang Turki. Nah, ini airportnya, ada pesawat parkir, ada terminalnya. Ini runway 1, ada runway 2, ya. Ada terminalnya, ada kargo juga, barang kargo penyimpanan. Luar biasa, bangunannya sangat besar. Ya. Istanbul Airport. Kita lanjut saja. Ini beberapa maskapai penerbangannya. Ada 5 maskapai. TV pesawatnya, silakan dibaca macam-macam. Ada Airbus. Dimensi kapasitas, performance, sudah ada data-datanya setiap pesawat di sini. Tempat duduknya pun dimasukkan di sini. Setelah ini ada pembahasan stabilisasi tanah. Ini pesawatnya, silakan Anda baca-baca. Saya lanjut aja materi berikutnya. Dari luar biasa nih tempatnya, istimewa. Blocks. Nah, sekarang masuk stabilisasi tanah ya. Apa itu stabilisasi tanah? Nah, di sini dijelaskan. Usaha untuk memperbaiki sifat tanah ya. Secara teknis menggunakan bahan-bahan tertentu. Penjelasannya sudah jelas. Yang akan Anda pelajari. Bagaimana proses menstabilkan tanah? Ada penggalian tanah asli, ada perbaikan gradasi, stabilisasi dengan bahan kimia, pakai semen, bisa dipadatkan juga. Perbaikan gradasi butiran,
Kemudian ada stabilisasi dengan pemadatan. Nah, ini silakan dibaca untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari soal tadi di Google. Ini teori tentang stabilisasi tanah. Ini stabilisasi juga perlu dilakukan pengujian di lab. Ada analisa saringan, batas-batas Atterberg, kajian tanah asli ini, berjenis, kepadatan, CBR, hidrometri. Ada 6 ya, 6 uji, 6 pengujian. Jadi anak melakukan pengujian tanah itu ada 6. Nah, saring itu ukuran-ukurannya sampai muncul saringan 4 sampai saringan 200. Kemudian Anda lanjutkan sampai pengujian hidrometri. Nah, ini pemadatan ke stormnya. Ya. Dijalankan ini kendaraan merek Sakai. Jadi padat jalannya. Nah, ini kendaraannya. Ini macam-macam stabilisasi secara mekanis dengan bahan tambahan. Ya. Silakan Anda jawab agar sekolah tugasnya. Ini jawabannya sudah ada. Stabilisasi secara mekanis, ini saya jelaskan. Stabilisasi kimia, Anda bisa dapatkan penjelasan. Silakan dibaca materinya ya, sangat mudah. Itu inti masalah, inti materi yang materi ini tadi sudah terjawab. Terjawab soal di tugas. Anda bisa baca-baca juga materi yang lain untuk menambah wawasan dan stabilisasi tanah. Menggunakan kapur ini untuk penguatan tanah. Kapur dicampur dengan tanah. Ini gambarnya. Ya, kapur dan tanah. Proses pemadatannya sama juga. Ya, silahkan dibaca. Bisa mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Ini materinya sudah lama ini, 2000-an saya buat. Ini ada juga tambahan materi ini. Infrastruktur terminal. Anda bisa menambah wawasan tentang infrastruktur terminal. Namun ini belum dijadikan tugas. Materi baru tambahan saja untuk menambah wawasan. Nanti ada waktu nanti saya buatkan lagi tambah soalnya. Tugas membahas tentang infrastruktur terminal. Ini, tapi di laptop saya ini belum terbuka. Google Slide, terus pilih. Oh, so Google Slide. File terlalu besar untuk dibuka. Coba dengan file lebih kecil. Wah, saya tidak mau buka karena terlalu besar. Kalau Drive, Cloud, kalau Cloud Convert, balik. Masuk ke akun masing-masing. Lanjutkan. Ya, lanjutkan saja. Wah, jam daftar lagi. Tak, email, nama saja. Nama email, persyaratan, pada akses. Ya, tidak mau juga.
Ini Power Drive. Ini kita coba filenya besar ternyata. Untuk membukanya agak berat. Nanti diperkecil. Nanti materinya diperkecil, saya upload kembali. Saya tidak mau buka. Jadi itu ya, silakan diisi. Ini sudah jelas ya tugasnya. Apa pesan kisah Nabi Muhammad SAW, stabilisasi mekanis dan dengan bahan tambahan, teknik cara stabilisasi tanah, yang mana itu stabilisasi tanah, teruskan macam-macam runway, karakteristik runway, apa itu runway, tipe-tipe apron, ya, apa saja fasilitas apron, apa itu apron, sampai taxiway. Terakhir taxiway bagian atas. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Sudah berapa tugas ini? Tugas keempat, 4 tugas ya. Bisa juga ada waktu kerjakan tugas 5 dan seterusnya. Nah, ini kuliah kita sampai di sini dulu. Nah, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.